Kita lanjutkan 521. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila saha lupa ahadukum salah satu kalian fi salatihi dalam salatnya, falam yadri lalu dia tidak tahu, wahidatan satu rakaat, shalla dia salat, awisnataini atau dua rakaat, falyabni maka hendaklah dia bangun ala wahidatin atas satu rakaat. Maksudnya dia anggap satu rakaat, tinggal nambah lagi. Fa'in maka jika lam yadri dia tidak tahu, salasan tiga rakaat shalla dia salat, au arba'an atau empat rakaat, falyabni maka hendaklah dia bangun ala salasin atas tiga rakaat. Wal yasjud dan hendaklah dia sujud sajdataini dua kali sujud. Sujud apa ini? Sujud sahwi. Qabla sebelum ayyusallima dia salam. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi ringkasnya kita temukan tiga perkara di sini. Pertama, kalau kita ragu-ragu jumlah rakaat, ambil yang paling kecil. Ragu-ragu satu atau dua, ambil satu. Ragu-ragu tiga atau empat, ambil tiga. Kenapa? Karena yang tiga atau yang kecil ini sudah yakin kita. Empatnya itu yang ragu-ragu. Yang tiganya atau yang kecilnya pasti sudah yakin. Maka diambil yang yakin. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa salah satu penyebab sujud sahwi adalah ragu-ragu jumlah rakaat. Maka ringkasnya sujud sahwi sebabnya ada tiga. Pertama, ketika ada penambahan, sholat duhur mestinya 4 jadi 5, nah itu sujud sahwi. Yang kedua, ketika ada pengurangan, misalnya tahiyat awal belum dilakukan, nah maka ini sujud sahwi. Yang ketiga, ketika terjadi ragu-ragu jumlah rakaat. Tiga ini sebab sujud sahwi. Yang lain-lainnya jangan sujud sahwi. Karena ada sebagian orang mengatakan, kalau ragu-ragu bacaan Qur'annya tadi benar atau tidak, sujud sahwi. Itu enggak benar kayak begitu. Jadi bukan semua ragu-ragu itu disujudi sahwi, tidak. Ini karena diceritakan kepada saya, benar enggak Ustaz? Ada pendapat bahwasanya kalau ragu-ragu bacaannya, yaitu bacaan suratnya, maka sujud sahwi. Nah, enggak benar sama sekali. Enggak ada penjelasan dalam kitab-kitab fikih seperti itu. Kemudian yang ketiga, menunjukkan bahwa sujud sahwi waktunya kapan? Qabla ayyusallim, sebelum salam. Boleh enggak setelah salam? Boleh berdasarkan hadis yang lain. Tapi saya jujur di sini, para ulama berselisih pendapat. Madhab Syafi'i memilih hadis sebelum salam. Titik. Pendapat lain mengatakan pilih setelah salam. Titik. Pendapat lain mengatakan apa yang ada riwayatnya dari Nabi. Jadi Nabi lupa apa, maka Nabi sujudnya sebelum salam, ya kita dalam kondisi lupa tadi kita harus sujudnya sebelum salam. Kalau Nabi lupanya dalam bentuk yang lain dan Nabi sujudnya setelah salam, berarti kita juga apa? Sujudnya setelah salam. Ini madhab paling susah ini. Berarti kita harus menghafalkan semua hadis sujud sahwi. Kondisi-kondisi yang Nabi pernah lupa itu, kadang beliau sujudnya sebelum, kadang beliau sujudnya apa? Setelah, harus hafal semuanya. Nah, itu paling susah. Makanya guru kami Syekh Wahid Bali, dan Syekh Wahid Bali ini juga gurunya beliau Ustadz Abdul Hasan, ya. Syekh Wahid Bali dari Mesir, ini beliau berpendapat mukhayyar. Kita bebas. Milih sebelum salam boleh, setelah salam juga boleh. Tapi kalau kita sujud sahwinya setelah salam, nanti setelah sujud sahwi 2 kali, ditutup lagi dengan salam. Berarti salamnya 4 kali, Pak. Salam kanan kiri, kemudian sujud sahwi 2 kali, kemudian salam kanan kiri lagi. 522. Idza apabila saha lupa al-imamu imam, fastatamma, lalu dia sempurna, qaiman berdiri. Fa'alaihi maka atasnya sajdata, 2 sujud as-sahwi, sahwi. Sahwi artinya lupa. Wa idza dan apabila lam yastatimma, dia belum sempurna, qaiman berdiri, fala sahwa alaih, maka tidak ada sahwi terhadapnya. Hadis riwayat Tabarani sahih. Nah, berdasarkan hadis ini, para ulama yang mazhabnya mazhab ahli hadis itu mengatakan bahwa seseorang imam kalau lupa dari tahiyat awal,
terlanjur berdiri. Ini hanya ada dua gambaran. Gambaran pertama, dia berdiri sudah sempurna. Kondisi ini menyebabkan dia tidak boleh balik duduk. Kalau balik haram. Kalau nekat berdosa. Kecuali kalau lupa dimaafkan. Atau tidak tahu hukum dimaafkan. Tapi kalau tahu hukum bahwa sudah berdiri tegak, tidak boleh duduk, malah duduk, haram dan batal sholatnya. Nah terus kalau sudah terlanjur berdiri gimana? Ya sudah, lanjut rakaat ketiga, rakaat keempat, habis itu sebelum salam, sujud sahwi. Kemungkinan kedua, dia berdirinya belum sempurna. Kalau berdirinya belum sempurna, maka dia disuruh untuk apa? Duduk. Habis itu, fala sahwa alaih. Tidak ada sujud sahwi sama sekali. Berdasarkan dhahir hadis ini. Tapi saya jujur ya, karena Indonesia ini mazhabnya apa? Rata-rata Syafi'i. Kalau Syafi'i membagi 3. Kalau sudah sempurna berdiri, tidak boleh balik. Diganti dengan sujud sahwi, sama tadi. Kalau belum sempurna berdiri, maka dibagi 2 lagi. Kalau lebih dekat kepada berdiri, maka dia tetap balik, tetapi nanti sujud sahwi. Tapi kalau lebih dekat kepada duduknya, maka dia balik dan tidak sujud sahwi. Bisa dipahami? Berarti sujud sahwinya 2 kondisi. Ya? Ketika sudah terlanjur berdiri sempurna, atau ketika sudah apa? Mendekati berdiri. Dia disuruh duduk, tetapi nanti sujud sahwi. Nah, silahkan kalau mau pakai mazhab Syafi'i ya nggak apa-apa. Masuk akal, masuk akal. Kenapa? Karena sudah mendekati sempurna, sehingga hukumnya disamakan dengan yang sudah sempurna. Berarti dia sujud sahwi. Tapi kalau saya lebih suka yang sesuai dhahir hadis ini, selama belum sempurna berdiri, maka la sahwa. Tidak ada sujud sahwi. Dan ini pernah terjadi di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah salat zuhur atau asar 4 rakaat. Nah, tahiyat awalnya beliau tinggalkan. Karena beliau langsung berdiri bangkit, lurus begini, akhirnya para sahabat bangkit semuanya. Nah, ternyata sebelum salam, beliau sujud sahwi. Pernah terjadi juga di masa sahabat, Mughirah bin Syu'bah jadi imam. Kemudian dia lupa rakaat kedua tidak tahiyat awal. Sudah terlanjur berdiri sempurna. Maka orang-orang mengatakan, Subhanallah, Subhanallah. Maka Mughirah balik menjawab, Subhanallah. Artinya apa? Kowe iki ngadeg kok. Tapi nggak boleh ngomong gitu ya. Kalau gitu batal. Jadi jawabnya caranya gimana? Subhanallah. Kalian berdiri. Nah akhirnya semuanya berdiri. Nah setelah semuanya berdiri, di akhir sholat dia sujud sahwi, setelah itu cerita. Dulu Nabi pernah seperti saya dan melakukan seperti saya. Maka ini hadisnya diriwayatkan oleh Mughirah, ini pelaku hadis ini. 523. Idza syariba apabila minum ahadukum salah satu kalian fala yatanaffas, maka jangan bernafas fil ina di wadah. Fa idza arada, maka jika dia ingin ayyauda untuk kembali, falyunahi, maka hendaklah dia singkirkan al ina wadah. Tsumma liya'ud, kemudian hendaklah dia kembali, yaitu kembali minum. In kana, jika adalah yuriduhu, dia menghendaki minum tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini melarang kita minum sambil bernafas. Kenapa? Karena ini mengeluarkan kotoran, ya, karbon, ya. Nah, sehingga akan memadoroti air minum yang kita minum. Kalau kita minum, maka kita meminum sesuatu yang kotor tadi. Kalau diminum orang lain, maka dia meminum sesuatu yang kotor tadi, ya, memadoroti, nggak boleh. Apa hukumnya ini? Bernafas pada wadah ketika minum ini? Ini menurut para ulama hukumnya tidak haram, tetapi makruh. Kenapa makruh? Nah, pakai kaidah ini, Pak. An-nahyu fil adabi lil karahati. Larangan dalam bab-bab adab itu untuk menunjukkan makruh saja, tidak sampai kepada haram. Ini kan masalah adab ya, bukan masalah ibadah. Kalau masalah ibadah haram, tapi kalau masalah adab hanya makruh. Tapi meskipun makruh tidak usah kita lakukan, okay? Karena sudah diajarkan oleh Nabi, kalau mau minum kemudian mau balik minum lagi, caranya falyunahil ina. Wadahnya disingkirkan dulu, ditaruh. Habis itu nafas. Terus diminum lagi.
Nah, kemudian taruh lagi, nafas lagi gitu. 524. Idza syariba apabila minum ahadukum salah satu kalian fala yashrab maka janganlah minum binafasin wahidin dengan sekali nafas. Hadis riwayat Hakim. Jadi jangan langsung satu gelas habis sekali nafas. Ya. Itu menunjukkan seperti orang apa? Rakus. Ya. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu yang menyebabkan orang menganggap, wah ini orangnya rakus. Ya. Jangan begitu. Ya. Kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minum. Karena adalah Nabi idza syariba kalau minum tanaffasa bernafas thalathan 3 kali. Maksudnya diminum, ditaruh, kemudian nafas, diminum lagi, ditaruh, nafas, ya sampai 3 kali. Wa yaqul dan beliau bersabda huwa ahna itu lebih nyaman. Wa amro, wa abro ini mirip semua maknanya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah, maka kalau bisa satu gelas 3 kali ya boleh ya, atau 5 kali, 10 kali bebas saja. Ya. Karena gelas kan macam-macam, ada besar, ada kecil. Ya. Kalau gelasnya besar ya 3 kali susah juga. Ya. Tidak 3 kali nggak harus. 525. Idza apabila syariba minum al-kalbu anjing fi pada ina'i wadah ahadikum salah satu kalian. Falyaghsilhu maka hendaklah dia membasuh wadah tadi 7 marratin 7 kali. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan 2 hal. Pertama, bahwa liur anjing najisnya najis keras. Disebut oleh para ulama fikih dengan istilah najis mughalladhah. Najis keras. Nah, najis mughalladhah itu hanya kita temukan satu saja, yaitu apa? Liur anjing. Sehingga selain dari liur anjing tidak ada najis mughalladhah. Maka najis dibagi 3, ada najis keras, ada najis sedang, ada najis ringan. Najis keras hanya 1, liur anjing. Najis ringan ada 2, kencing bayi laki-laki yang masih aktif ASI. Kemudian yang kedua adalah air madhi kalau mengenai apa? Kain. Tapi kalau mengenai tangan kita, enggak. Itu termasuk najis yang tengah, yang sedang. Nah, najis yang sedang adalah semua najis yang lain. Sehingga menghafalkannya gampang. Yang keras cuma 1, yang ringan cuma 2. Lainnya sedang. Nah, terus bedanya antara keras, sedang, ringan apa? Bedanya dari sisi pembersihannya. Kalau yang keras ini, nah ini makna yang kedua, pelajaran kedua dari hadis ini, falyaghsilhu 7 marrat. Harus dicuci sampai 7 kali. Dan 7 kali ini, salah satu dari 7 kalinya harus pakai debu. Okay? Tidak bisa diganti sabun, nggak bisa. Karena Nabi katakan debu, nggak boleh diganti yang lain. Dan ternyata betul sesuai dengan ilmu pengetahuan yang ada, itu liur anjing itu mengandung virus-virus yang tidak bisa dibersihkan kecuali dengan debu. Kita dengan sabun apapun, semahal apapun, itu virusnya masih ada di situ. Sehingga kita harus bersihkan dengan debu. Kemudian kalau najisnya yang ringan tadi, maka tidak harus dicuci, cukup dituangi air. Misalnya kita ambil 1 sendok air, kita tuangkan pada baju kita yang terkena madhi. Madhinya misalnya sebesar lingkaran ini, nah, maka airnya juga harus sebesar itu. Pokoknya airnya mencukupi atau menutupi seluruh yang tempat terkena najis, itu sudah cukup. Yang lain-lainnya najis harus dicuci. Yang dimaksud dicuci itu airnya ngalir. Kita tuangkan airnya netes dari baju kita, itu berarti mencuci. Baik, itu 2 pelajaran dari hadis ini. Kemudian kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, di sini Nabi sebutkan al-kalbu, anjing. Apakah ini hukum khusus anjing? Menurut mazhab Syafi'i, anjing sama babi sama. Kenapa? Karena babi, kata mazhab Syafi'i, lebih dahsyat daripada anjing. Anjing keharamannya tidak ada dalam Quran. Babi keharamannya disebutkan oleh Al-Quran. Maka kalau liur anjing seperti ini, berarti apa? Liur babi sama. Pendapat yang dipilih oleh guru-guru kami adalah, ini khusus untuk anjing saja. Kenapa? Karena di masa Nabi sudah ada babi. Nabi tidak menyebutkan
Berarti ini hukum khusus anjing. Kemudian masalah atau faedah kedua. Di sini Nabi sebutkan syariba. Anjing minum. Minum itu dengan lidah. Menjilat. Berarti itu liur. Madhab Syafi'i mengatakan, kalau liurnya saja najisnya mughalladhah, berarti tainya juga najis mughalladhah. Kencingnya juga apa? Najis mughalladhah. Mana lebih dahsyat, liur atau kencing? Lebih dahsyat kencing kan? Nah, kalau liurnya saja begitu, kencingnya juga lebih dahsyat dong. Maka kalau ada tempat atau apa namanya dikencingi oleh anjing, menurut madhab Syafi'i harus dicuci sampai 7 kali. Pendapat yang dipilih oleh guru-guru kami adalah syariba ini hukum khusus untuk minum, artinya untuk liur saja. Kencing anjing tidak, tai anjing tidak. Jadi tai anjing termasuk apa? Najis yang sedang. Bagaimana cara membersihkannya? Diguyang air, kalau sudah bersih sudah. Nggak usah 7 kali. Dan pendapat ini sangat kuat sekali. Kenapa? Mari kita lihat dalilnya. Kanatil kilab adalah anjing-anjing, tabulu, kencing, wa tuqbil wa tudbir, keluar masuk fil masjid di Masjid Nabawi, fi zamani Rasulillah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yakunu yarushuna, mereka tidak menuangkan air syai'an sedikit pun min dzalik dari sebab hal itu. Masjidnya kan masih tanah ya. Nah, anjingnya masuk masjid, kencing di masjid. Karena tanah sehingga kencingnya masuk ke dalam tanah. Yang di bagian luar menguap gara-gara panasnya Arab Saudi. Nah, sehingga sudah tidak ada najisnya di situ. Maka sudah bersih dengan sebab apa? Panasnya matahari. Nah, maka ini menunjukkan bahwa kencing anjing tidak seperti liur anjing. Dan ini dikuatkan oleh penelitian ilmiah modern. Ternyata yang dikandung oleh bagian anjing, virus-virus tadi, itu hanya pada liurnya. Bukan pada tainya, bukan pada kencingnya. Wallahu a'lam bishawab. Ina'i ahdikum, menjilatnya pada wadah. Wadah itu piring, gelas, dan sebagainya itu, Pak. Maka itulah yang dimaksud oleh Nabi SAW sebagai ina'. Nah, di sini juga diperselisihkan oleh para ulama. Apakah ini hukum khusus untuk wadah saja atau semuanya? Kalau madhab Syafi'i, tidak hanya wadah saja. Biasanya anjing itu menjilat apa? Wadah. Karena wadah ada makanannya. Dia jilati karena memakan makanannya. Kalau baju kita terkena jilatan anjing, menurut madhab Syafi'i, dicuci 7 kali. Nah, silahkan kalau mau pakai madhab Syafi'i, silahkan. Tapi kalau yang dipilih oleh guru-guru saya, ini hanya khusus wadah. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan makanan. Ada virusnya tadi, kalau kita tidak bersihkan 7 kali, nanti kita makan atau minum dengan wadah itu bahaya nanti masuk dalam tubuh kita. Baju kita nggak pernah kita makan lagi. Apalagi kalau HP dijilat anjing, kenapa dicuci 7 kali? Remuk mangke. Nah, saya nggak tahu kalau HP begini, mazhab Syafi'i gimana nyucinya. Napa nggih 7 kali tenanan, apa pripun. Susah. Kemudian faedah berikutnya, sab'a marrat, 7 kali. Ini juga diperselisihkan ulama. Menurut mayoritas harus 7, tidak boleh kurang. Menurut satu riwayat dari Imam Ahmad, 8 kali. Menurut madhab Hanafi, 3 kali. Nah, kita nggak usah bingung. Kita ikuti sabda Nabi saja. Sab'a marratin, 7 kali, titik, selesai. Nggak usah peduli 8, 3, tadi nggak peduli. Lah kenapa kok mazhab Hanafi pakai yang 3 kali? Karena perawi hadis ini adalah Abu Hurairah. Ternyata praktiknya Abu Hurairah ketika mencuci bekas liur anjing itu hanya 3 kali. Nah, maka mazhab Hanafi menggabungkan antara riwayat Abu Hurairah dengan praktik Abu Hurairah. Berarti kesimpulannya apa? 3 itu yang wajib, 7 itu yang sunnah. Tapi mayoritas ulama enggak. 7 ini wajib. Adapun Abu Hurairah mencucinya cuma 3 kali, itu banyak kemungkinan. Kemungkinan dia lupa, kemudian kemungkinan dia salah ngitungnya, kemungkinan yang melihat yang salah, mungkin dia sudah 4 kali sebelumnya tapi belum terlihat, habis itu dia pergi, kemudian dia balik lagi untuk menambah cucian yang 5, 6, 7, nah baru kelihatan orang, sehingga orang yang melihat tadi menganggap 3 kali, banyak kemungkinan.
Karena itu kita pakai kaidahnya para ulama mengatakan al-ibrah bima rawa la ma ra'a. Al-ibrah yang terpakai itu adalah bima rawa, hadis yang diriwayatkan oleh perawi. La ma ra'a, bukan pendapat yang dipakai oleh perawi. Perawi hadis ini siapa? Abu Hurairah. Dia berpendapat dalam prakteknya cuci 3 kali. Tapi dia meriwayatkan cuci 7 kali. Nah, yang didahulukan yang mana? Pendapat dia atau riwayat dia? Yang dipakai riwayat. Kenapa? Pendapat manusia itu bisa benar, bisa salah. Tapi kalau riwayat itu jelas dari Nabi, tidak mungkin salah. Nah, maka ringkasnya, anjing kalau menjilat pada wadah dicuci 7 kali. 526. Idza apabila syaribtum kalian minum al-laban susu, fatamat madu maka berkumur-kumurlah minhu dari susu. Fa inna lahu karena sesungguhnya bagi susu tadi dasaman ada lengketnya. Yang semacam gajih nih, lengket apa namanya itu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan disunahkannya berkumur-kumur setelah kita minum susu. Kenapa? Para dokter mengatakan susu kalau kita minum tanpa berkumur-kumur setelahnya, sisanya itu bisa merusak gigi dan bisa merusak gusi. Apalagi kalau susu onta, itu lebih dahsyat. Maka disuruh untuk berkumur-kumur supaya tidak merusak gigi dan gusi kita. Bagaimana kalau selain susu? Para ulama katakan, selain susu, hukumnya sama. Karena makanan apapun yang menempel pada mulut kita, itu bisa merusak gigi kita, menyebabkan lubang dan sebagainya. Terutama misalnya coklat dan sebagainya. Nah, karena itu kalau kita sebelum tidur minum yang manis, kopi atau teh, nah, hendaklah ditutup dengan minum air putih, ya, sehingga sisa-sisanya tidak tersimpan pada gigi kita. 527. Idza syaribu apabila mereka minum al-khamra minuman keras fajriduhum maka cambuklah mereka. Thumma kemudian in syaribuha kalau mereka minum lagi fajriduhum cambuklah mereka. Thumma in syaribuha kalau kemudian mereka minum lagi yang ketiga fajriduhum maka cambuklah mereka. Thumma in syaribu kemudian kalau mereka minum lagi yang keempat faqtuluhum maka bunuhlah mereka. Hadis ini sudah lewat sehingga insyaallah akan saya hapus pada cetakan berikutnya. Yaitu kalau ada orang mabuk sampai 4 kali, maka yang keempat ini hukumnya dibunuh. Tapi hadisnya sudah apa? Mansuh, sudah tidak berlaku. Sehingga mabuk berapapun hukumannya tidak berubah. Cambuk berapa kali? 40 kali sampai 80 kali. Bebas, 40 boleh, 80 boleh. 528. Idza syakka apabila ragu-ragu ahadukum salah satu kalian fil ithnataini pada 2 rakaat wal wahidah dan 1 rakaat falyaj'alha wahidah maka hendaklah dia jadikan 1 rakaat. Wa idza syakka dan apabila ragu fil ithnataini pada 2 rakaat was thalathi dan 3 rakaat falyaj'alha itsnatain hendaklah dia jadikan 2 rakaat. Wa idza syakka fi thalathi wal arba' kalau dia ragu dalam 3 rakaat maupun 4 rakaat falyaj'alha thalatha hendaklah dia jadikan 3 rakaat hatta yakunal wahmu sehingga adalah yang rancu fi ziyadah pada tambahannya. Tsummal yutimma kemudian hendaklah dia menyempurnakan ma baqiya apa yang tersisa min salatihi dari salatnya. Tsumma yasjudu sajdatain kemudian sujud 2 kali sujud wa huwa jalisun dalam keadaan duduk qabla ayyusallim sebelum dia salam. Ini hadis juga sudah apa? Lewat tadi sehingga insyaallah saya hapus pada cetakan berikutnya. Dan dari hadis ini diambil kaidah oleh para ulama. Al-yaqin la yuzalu bisyakki. Sesuatu yang yakin tidak boleh dilenyapkan dengan sesuatu yang ragu-ragu. Artinya kita dahulukan yang yakin daripada yang ragu-ragu. Ini ada 4 rakaat, tapi yang keempatnya ragu-ragu. Berarti yang yakin 3. Nah, maka yang dimenangkan yang yakin. Kita tadi sebelum maghrib sudah wudhu. Setelah maghrib kita duduk pengajian. Setelah isya kita ragu-ragu. Sudah batal belum? Ragu-ragunya itu kan di batalnya.
Tapi wudunya kan yakin. Berarti anggap saja belum apa? Belum batal. Meskipun kalau kita mau wudu itu lebih bagus. Pertama, tidak akan muncul was-was, ya kan? Karena sudah yakin wudu lagi. Yang kedua, pahalanya 2 kali lipat. Karena kalau kita sudah berwudu, kemudian berwudu lagi, maka ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting wudu pertama sudah digunakan untuk sholat. Setelah itu wudu lagi. Adapun kalau wudu belum digunakan untuk sholat, kemudian wudu lagi, tidak boleh seperti itu. Wudu 3 kali, padahal wudu pertama belum dipakai sholat. Itu salah. Mengulang wudu itu hanya berlaku kalau wudu pertama sudah terpakai. Baik, kita lanjutkan 529. Idza apabila syahara menghunus al-muslim seorang muslim ala akhihi kepada saudaranya silahan senjata fala tazalu malaikatullah maka tidak henti-hentinya malaikat-malaikat Allah tal'anuhu melaknati dia hatta sehingga yashimahu dia memasukkan dalam sarung pedang anhu darinya. Hadits ini riwayat Bazzar hasan. Hadis ini menunjukkan haramnya menghunus pedang kepada sesama muslim. Dan ini dosa besar. Kenapa? Karena diancam dengan tal'anuhu, laknat. Segala dosa yang diancam dengan laknat itu berarti dosa besar. Maka haram hukumnya menakut-nakuti orang muslim. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li muslimin ayyurawwi'a muslima." Tidak halal, maksudnya haram, li muslimin, bagi seorang muslim, ayyurawwi'a, untuk menakuti musliman, orang muslim yang lain. Hadis riwayat Abu Dawud, sahih. Nah, maka hadis ini mengingatkan kita tentang orang-orang khawarij. Khawarij itu memusuhi sesama muslim. Membunuh Sayyidina Utsman. Padahal Utsman itu siapa? Khalifahnya Nabi SAW. Utsman itu siapa? Menantunya Nabi yang menikahi 2 putri Nabi SAW. Utsman itu siapa? Sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Dibunuh, bayangkan Pak. Kondisi apa dia dibunuh? Kondisi sedang membaca Quran. Sehingga ketika terbunuh, darahnya menetes pada ayat Quran. Fasayakfikahumullah. Itu Sayyidina Utsman. Dibunuh oleh orang-orang Khawarij. Nah, maka kalau sekarang ada orang-orang yang suka begitu itu, ya, tidak cocok kepada kelompok lain, padahal sama-sama muslim, kemudian main pedang, main senjata tajam, itu adalah cucu-cucunya Khawarij itu. Menyerupai sifat apa? Khawarij. Meskipun mereka bukan Khawarij, tapi apa? Menyerupai sikap-sikap Khawarij. Dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena itu kalau di masa Nabi, Nabi mengatakan, kalau saya berjumpa mereka, yaitu orang-orang Khawarij yang membunuh kaum muslimin ini, memerangi kaum muslimin ini, la'aqtulannahum qatla'at. Akan saya bunuh mereka sebagaimana pembunuhan terhadap kaum 'Ad. Artinya akan dibasmi oleh Nabi SAW. Ini kalau ada khilafah enak. Ya. Kalau ada khilafah, ada orang-orang Khawarij atau cucu-cucunya Khawarij, itu gampang. Serahkan kepada khalifah, dibasmi khalifah, selesai. Tapi ketika nggak ada khalifah, begini, kita susah. Mau kita lawan, ternyata sesama muslim. Mau kita lawan, ternyata jidatnya juga hitam, istrinya juga bercadar, kemudian celananya cingkrang, sholat juga sholat ke masjid, nah susah. Nah, maka masalah-masalah seperti ini selesai kalau ada khilafah. Karena itu khilafah dalam Islam hukumnya apa? Wajib sebenarnya. Hanya banyak orang yang tidak paham. Dianggap khilafah itu hanya sunnah. Padahal itu hukumnya adalah wajib. Buktinya ketika Nabi wafat, itu para sahabat musyawarah siapa jadi khalifah sebelum jasad Nabi dikubur ke kuburan. Jasadnya masih di atas tempat tidur itu. Itu para sahabat sudah musyawarah. Ini siapa khalifahnya nih? Untuk menunjukkan apa? Bahwa ada khalifah itu wajib. Maka Sayyidina Umar ketika ditusuk perutnya, keluar darahnya. Kemudian dokter mencoba, coba ini minum susu. Ternyata susunya keluar dari tusukan tadi. Maka dokter mengatakan, wahai Sayyidina Umar, segera memberi wasiat. Kenapa? Ini sudah tanda-tanda mati gini. Kalau susunya tidak keluar, nggak mati insya Allah. Tapi kalau susunya keluar dari sini, mati pasti. Nah, maka Sayyidina Umar diminta untuk berwasiat siapa khalifah setelah beliau. Nah, sampai seperti itu. Kondisi apa? Orang lagi sakit parah begitu,
diminta untuk menetapkan siapa khalifah sepeninggal dia. Itu menunjukkan pentingnya masalah khilafah. Terakhir ya. 530. Idza shalla apabila salat ahadukum salah satu kalian ila sutrah kepada sutrah yaitu pembatas. Falyadnu minha maka hendaklah dia mendekat kepada sutrah. La yamurru janganlah lewat asyaitanu setan bainahu antara dia wa bainaha dengan sutrah tersebut. Hadis riwayat Tabarani derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, perintah menggunakan sutroh ketika sholat. Perintah ini menurut mayoritas ulama hukumnya sunnah, tidak wajib. Sehingga kalau kita sholat tanpa sutroh, tidak dosa. Tapi alangkah bagusnya kalau kita pakai sutroh. Dan garis ini sudah cukup sebagai sutroh. Sehingga kalau saya sholat di shaf yang kedua, dan saya belum selesai sholat, kemudian sudah qomat. Nah, panjenengan silakan lewat di depan shaf pertama ini nggak apa-apa. Tidak harus menunggu sholat saya selesai, nggak harus. Kenapa? Saya sudah pakai sutroh yaitu garis tersebut. Kemudian yang kedua, hadis menunjukkan bahwasanya falyadnu minha. Hendaklah kita mendekat kepada sutroh. Jadi naruh sutroh jangan jauh-jauh. 5 meter ke sana itu kejauhan. Dari kaki sampai sutroh itu kira-kira 3 hasta kalau mau dihitung. Dari kepala kita sujud sampai sutroh itu kira-kira 1 jengkal. Nah itu sutroh yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Tidak terlalu jauh. Baiklah, ini yang dapat kita pelajari pada kali ini. Benarnya dari Allah Ta'ala. Dan apabila ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin.